Bab 7295. Meskipun Tawana enggan, ia tetap menerima undangan ke pesta malam itu demi kerja sama bisnis di masa mendatang, bukan untuk apapun, melainkan sekadar untuk menghormati Bernard Arnault. Asisten Bernard Arnault juga menghela napas lega dan segera berkata dengan sopan, "Nona Sweet, Anda kelelahan karena perjalanan ini. Biarkan kepala pelayan mengantar Anda dan keluarga kembali ke villa terlebih dahulu. Anda harus beristirahat dengan baik. Tuan Arnault telah menginstruksikan bahwa jika Anda memiliki permintaan apapun di pulau ini, sampaikan saja kepada kepala pelayan. Seluruh pulau White Horse akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda." Sweet mengangguk dan berkata, "Terima kasih dariku untuk Tuan Arnault." Asisten itu tersenyum dan berpikir, "Saya rasa Nona Sweet tidak salah paham. Maksud saya adalah seluruh pulau akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi itu tidak gratis. Tuan Arnault hemat dan ingin berhemat semampunya. Tidak mungkin dia membebankan semua biaya kepada Sweet dan kelompoknya. Pada suatu saat, dia ingin mengingatkan Tawana secara tersirat, tetapi kemudian dia berpikir, dia tidak boleh membuang-buang energinya. Jika Tawana tidak puas, Tuan Arnault mungkin akan menyalahkannya karena terlalu banyak bicara. Pokoknya, semua konsumsi di pulau itu dibebankan ke rekening dan pelunasannya akan dilakukan saat pergi. Tidak masalah apakah Sweet melakukan kesalahan atau tidak. Seseorang secara alami akan datang kepadanya untuk melunasi tagihan saat dia pergi. Pada saat itu, bahkan jika dia mengutuk Tuan Arnault 100 kali dalam hatinya, itu tidak akan ada hubungannya dengannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Nona manis, silakan masuk ke mobil bersama keluarga Anda." Tawana mengangguk dan bertanya, "Apakah kamarnya kita pesan bersama?" Pada saat ini, seorang pembantu rumah tangga wanita berkulit putih maju dan berkata dengan hormat, "Nona Sweet, Anda telah memesan total 4 villa air, dan keempat villa ini bersebelahan." "Baguslah." Tawana mengangguk dan berkata, "Silakan antar kami ke sana." Kepala pelayan itu memberi isyarat untuk mengundang dan membungkuk, sambil berkata, "Silakan masuk ke mobil. Saya akan mengantar Anda ke kamar Anda." Saat ini, banyak tamu yang datang untuk menyaksikan keseruan berkumpul di luar dermaga. Mereka tahu kemarin bahwa bintang besar Tawana akan mendarat di Pulau White Horse hari ini. Setelah mendengar gemuruh dan pendaratan pesawat amfibi tadi, mereka semua keluar dan bergegas ke dermaga, ingin melihat sekilas sang bintang internasional dari dekat. Saat melihat langsung Tawana, warga sekitar pun bersorak kegirangan, bahkan tak sedikit penggemar fanatik yang ingin berbondong-bondong datang untuk meminta tanda tangan dan berfoto. Untungnya, White Horse Island telah menyiapkan petugas keamanan terlebih dahulu, dan Tawana membawa beberapa pengawal kekar untuk mengusir para penggemar fanatik ini. Karena tidak dapat melakukan kontak dekat, para penggemar hanya dapat mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto sebanyak mungkin. Tawana terbiasa menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada, jadi ketika ia menaiki mobil golf, ia terus tersenyum dan melambaikan tangan kepada tamu lainnya. Hamid dan kedua istrinya yang masih muda dan sedang hamil juga ada di antara kerumunan itu. Kedua wanita itu begitu gembira melihat Tawana hingga mereka melompat-lompat, melambaikan tangan, dan berteriak kepadanya. Hamid begitu cemas hingga ia berbisik kepada mereka, berhenti melompat, hati-hati dengan anak-anak, hati-hati dengan anak-anak." Kedua wanita itu masih muda. Meskipun mereka harus mengenakan jilbab dan cadar sesuai adat ketika keluar rumah, mereka tidak berbeda dengan wanita biasa di rumah. Mereka juga berselancar di internet dan mengejar bintang. Tawana adalah idola mereka, jadi mereka tentu saja gembira ketika bertemu dengannya. Hamid sangat gugup, tetapi untungnya kedua wanita itu masih muda dan kuat, jadi melompat-lompat tidak terlalu berdampak pada mereka. Melihat Tawana pergi, Hamid akhirnya menghela napas lega dan mencoba membujuk keduanya, "Nona-nona, kalian sudah melihat bintang ini, bisakah kita bersiap untuk kembali? Sekarang masih pagi. Jika kalian setuju untuk kembali, saya akan mengatur seseorang untuk menyiapkan tiket hari ini."
Setelah sarapan, kita akan check out dan pergi ke mall untuk naik pesawat. Wanita tertua bertanya, apakah kita tidak punya kesempatan untuk mengenal Tawana lebih dekat? Meskipun hanya untuk mendapatkan tanda tangan. Istri kedua setuju dan berkata, saya ingin berfoto dengannya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam hidup saya untuk melihatnya secara langsung dan dari dekat. Hamid berkata dengan putus asa, oh, pasti akan ada kesempatan di masa depan. Aku selalu khawatir tentang sesuatu sekarang, dan aku ingin kembali lebih awal untuk membuat pengaturan. Selain itu, Tawana adalah bintang besar, dan bahkan jika kamu tinggal di pulau itu, akan sulit bagimu untuk memiliki kesempatan untuk menghubunginya. Tidakkah kamu melihat bahwa dia membawa begitu banyak pengawal saat dia keluar? Ibu negara memandang ibu negara kedua dan berkata, apa yang dikatakan komandan itu masuk akal. Kita semua sudah saling bertemu, dan kita baru saja mengambil beberapa foto. Itu sudah cukup. Nyonya kedua terdiam sejenak, lalu mengangguk sedikit dengan sedikit keluhan di hatinya, baiklah kalau begitu. Hamid menghela napas lega dan segera mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, lalu berkata kepada pihak lain, saya akan memesan penerbangan paling awal hari ini. Tolong bantu saya menghubungi pengelola Pulau Baima dan menyiapkan pesawat amfibi untuk membawa kita ke bandara. Orang di ujung telepon berkata dengan hormat, baik komandan, saya akan segera mengaturnya. Hamid menutup telepon dan berkata, saya sampaikan salam dari saudara Y kemarin dulu, baru kita langsung berangkat. Kedua wanita itu mengangguk dan setuju. Pada saat ini, seorang anggota staf datang ke kerumunan dan mengumumkan dengan lantang, hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan kabar baik kepada semua orang. Malam ini, Presiden grup kami, Ten Bernard Elno dan istrinya telah mengundang Nona Tawana Sweet untuk menghadiri pesta malam ini. Sekarang kami dengan tulus mengundang semua penghuni untuk berpartisipasi. Setiap penghuni berhak untuk hadir. Pesta akan diadakan di bar kami yang menghadap ke laut di pantai pada pukul 8 malam. Semua orang dipersilakan untuk datang. Hah, benarkah? Kita bisa datang ke pesta bersama Tawana. Terdengar seruan kegirangan dari kerumunan, bahkan ada teriakan dari beberapa wanita. Bahkan kedua istri Hamid pun begitu gembira hingga mereka saling berpegangan tangan, melompat-lompat, dan berteriak. Wanita tertua yang tadi berusaha membujuk wanita kedua, kini memeluk lengan Hamid dan memohon, Panglima, ayo kita berangkat besok, oke. Kita harus menghadiri pesta malam ini, apapun yang terjadi. Wanita kedua juga berkata, baik, komandan. Kami tidak punya permintaan lain, kami hanya ingin melihat Tawana dari dekat. Akan lebih baik lagi jika kami bisa berfoto dengannya. Hamid berkata dengan lesu, saya baru saja meminta seseorang untuk mengurus tiket pesawat, kalian semua mendengar panggilan telepon itu. Wanita tertua memohon, bisakah kita berangkat besok, komandan? Komandan. Wanita kedua juga bergegas maju, baik, komandan, bisakah Anda tinggal 1 hari lagi? Sehari saja. Melihat kedua mata wanita hamil itu memohon, hati Hamid pun melunak dan ia berkata dengan putus asa, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan terlebih dahulu dan tinggallah 1 hari lagi. Aku akan meminta seseorang memesan tiket pesawat untuk besok pagi. Saat itu, bahkan jika Tawana ingin mengadakan konser di pulau itu, kau harus kembali bersamaku. Kedua wanita itu saling tersenyum. Sudah sangat jarang seorang bintang papan atas seperti Tawana datang berlibur dan memberikan muka kepada bos grupnya untuk menghadiri pesta. Bagaimana mungkin dia menggelar konser di pulau itu? Itu hanya khayalan belaka. Jadi keduanya setuju tanpa ragu-ragu. Hamid tidak punya pilihan lain selain menelepon anak buahnya lagi dan berkata, jangan pesan tiket pesawat. Pesan saja untuk besok pagi. Orang di ujung telepon bertanya dengan heran, komandan, apakah Anda akan menundanya, Bu? Saya baru saja memesan tiket pesawat untuk hari ini. Ya, Hamid mendesah dan berkata, ada bintang besar yang datang ke pulau ini. Dia akan mengadakan pesta dengan bos kelompok malam ini.
Kedua wanita itu ingin tinggal 1 hari lagi untuk mengejar idola mereka. Tolong bantu saya memesan tiket untuk besok. Juga, kumpulkan semua perwira. Apapun yang mereka lakukan, mereka harus segera kembali ke pangkalan besok. Saya harus mengadakan rapat strategis penting dan tidak seorang pun boleh absen.